Halo semua, ya berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana hari ini tradingnya? Indeks hijau, tapi somehow kenapa marketnya kayak kurang darah gitu ya? Mungkin karena hawa-hawa liburan sudah sangat pekat. Kalau jalan-jalan di Solo sih hampir semua saya lihat plat B udah banyak yang berseliweran ya. Dan padat, tentu saja jadi trafficnya jadi padat banget. Nah, nggak heran lah ya kalau kalau lagi kayak gini market cenderung bergerak sideways atau kalau nggak kayak gini pagi-pagi kelihatannya bagus semua, wow hijau, begitu tiba-tiba rada siang jebret udah dibanting lagi, udah posisi udah banyak yang merah atau kalau nggak sengaja dibikin galau. Ada beberapa emiten yang tadi sempat naik banyak, siang-siang agak turun ya. Contoh kayak BEPS, tradingan kita hari ini. Sempat tertinggi 5.300 something, penutupan di level 5 ribuan ya. Bener nggak sih BEPS di 5 ribuan? Coba saya cek. Ya, betul. BEPS ditutup di level 5.000. Padahal tadi sempat 5.375 bahkan ya. Wah, padahal udah all time high, udah keren banget. Dia ditutup kayak gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Padahal yang penting masih cuan ya, yang penting masih cuan. Jadi kalau kayak kondisi hari-hari ini, kalau kita masih bisa dapat cuan berapapun itu, syukurilah. Ya, karena banyak yang juga, saya yakin banyak yang posisi lagi nyangkut juga, nggak bisa lepas gitu ya. Bahkan ada yang trading hari ini trading Arto gitu ya, ada yang trading Arto, saya dapat ada beberapa juga yang saya lihat di beberapa grup luar ya, saya lihat kalau wah banyak ternyata yang akhirnya mereka merasa wah akhirnya balik ke modal gitu ya. Arto ngeri banget gitu. Dan ada juga yang bagus yang bisa sudah posisi profit itu udah oke banget. Tapi saya sampai bingung, wah kok berarti mereka belinya average-nya tinggi juga ya, dan mereka tidak lakukan average down gitu ya. Mereka tidak lakukan, bukan tidak lakukan average down. Mungkin ya Arto ini dulunya kan kita tahu ya ini perusahaan bank apa sih gitu ya. Kok tiba-tiba bisa jadi setelah diakuisisi jadi part of grup Gojek, terus sekarang tiba-tiba jadi BAM gitu ya. Nah, kalau kalau di Winner Stock sendiri kita trading sempat buy on weakness Arto di level 13 ribuan ya. Yang coba yang sempat beli Arto di level 13 ribuan angkat tangan. Dan Arto ini bagus karena saya lihat dia punya membentuk pola walaupun nggak terlalu kelihatan ya, tapi membentuk pola inverted head and shoulder itu kalau saya lihat bagus banget ya. Jadi layak hold untuk beberapa waktu ke depan. Nanti coba kita kasih lihat chartnya deh. Ini ya Christmas gift lah. Mungkin kalau orang bilang Santa Claus Rally, ini jadi nggak sih Pak? Dalam beberapa kasus pasti jadi ya. Maksudnya nggak, mungkin kita nggak ngomong rata semua. Tetap kita harus lihat dulu sahamnya apa. Tetap jadi berarti gini, nggak semua. Jadi kita harus jeli melihat saham-saham mana saja yang memberikan kita kayak Christmas gift gitu ya. Untuk Santa Claus Rally, kado dari Santa Claus gitu. Nggak semuanya kelihatannya memberikan potensi profit yang bagus ya. Nah, kita harus pilih-pilih. Itu pentingnya kita mempunyai pengetahuan mengenai pemilihan saham. Kalau kita tidak punya arah ke sana atau tidak punya tools, tidak punya acuan untuk memilih saham, wah itu akan repot sekali. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu belajarlah sedikit banyak mengenai technical analisa. Tujuannya apa? Karena kalau kita berbicara mengenai trading jangka pendek ya, itu all about chart. Kalau Bapak Ibu berbicara trading untuk term 5 tahun, nah itu baru fundamental. Tapi kalau kita bicara mengenai kayak ini, contoh 2 minggu terakhir di akhir tahun 2021 ini, ya udah kita lihatnya chart gitu ya. Nggak mungkin kita lihat fundamental. Udah rasanya nggak match aja gitu loh. Nah, kalau acuannya fundamental, ya sekarang umpamanya gini, kita beli fundamentalnya berdasarkan harganya ini lagi murah banget nih. Contoh kayak semen Gresik ini murah sekali gitu ya. Anggaplah, maksudnya
Ini kalau saya bilang semen gresik murah itu bukan berdasarkan fundamental sih sebenarnya, lebih karena lihat harganya di chart itu, wah ini udah bottom nih, rada bottom. Di beberapa waktu ini semen gresik ada di harga lowestnya itu di sekitaran pernah mencapai 5 ribuan kalau nggak salah. Coba cek, bener nggak sih? Yes, bener. Di 5.000, tepatnya 5.500 di awal 2020 ya, ketika di Maret 2020 ketika pandemi itu. Nah, itu udah lowest banget dan sekarang nggak selisih banyak ya. Semen gresik ada di level 7.300-an. Moga-moga tertahan. Nah, kalau dia rebound ini kan bagus ya, bagus. Dan tertingginya di tahun ini ya, di awal tahun 2021 atau mungkin Desember 2021, Desember 2020, tertingginya pernah mencapai di 12.000, 13.000-an something. Berarti naik 100%-an. Nah, kalau kayak kita beli semen gresik di level 7.000, naik ke 10.000 atau 12.000 gitu kan udah wow banget, udah berapa persen, berapa puluh persen itu. Ya, kelas semen gresik gitu loh. Nah, tapi kan kalau kita lihat pada dasarnya chart monthly-nya juga dia lagi ada di support gitu kan. Ini good, yang mana momen buy-nya ada di sini. Itu kalau berdasarkan technical ya. Nah, terus ada beberapa emiten lagi yang lagi disupport berat ya. Contoh kayak TPIA ya. TPIA itu juga lagi disupport berat. Saya nggak kasih lihat chartnya. Bukan disupport berat gimana, tapi sebenarnya pada dasarnya kalau chart monthly-nya TPIA itu lagi posisi uptrend ya. Masih strong uptrend. Ini monthly. Cuma kalau lagi berdasarkan kuantitatif atau berdasarkan technical analysis, mereka chartin TPIA ini lagi disupport dan kita berharap dia juga bisa segera rebound ya. Ya, kalau kita lihat kayak kondisi-kondisi ini, kalau mau beli emiten-emiten saham-saham yang lagi posisi downtrend, lagi disupport untuk beli dalam tahun depan untuk sampai setidaknya target profit di bulan Maret atau Desember tahun depan deh. Nah, mungkin ini waktunya ya. Mungkin ini waktunya yang pas gitu, karena tinggal cari aja emiten-emiten mana yang kira-kira di hati Bapak Ibu sreg. Nah, satu tips saya seperti sudah saya mukakan di beberapa video kemarin, yaitu trading saham downtrend. Pastikan Bapak Ibu masuknya bertahap ya. Kalau Bapak Ibu masuknya langsung all in, wow, itu akan jadi berbahaya. Karena Bapak Ibu akan jadi galau banget, dan ketika dia lagi swing, minusnya cukup dalam, kita nggak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa average dan sebagainya. Dan sebenarnya ada satu teknik lagi yang Bapak Ibu bisa lakukan, yaitu average. Average, bukan average down, tapi averagingnya lebih kita bilang seperti nge-short barang sendiri lah istilahnya ya. Jadi Bapak Ibu jual di harga berapapun, umpamanya kondisi lagi nyangkut nih ya, jual, nanti ketika dia turun, dapat harga yang lebih murah, dan dia mulai mantul, kita mulai buyback lagi. Jadi kondisinya kita dapat harga barang baru, barang dengan harga lebih murah. Itu dilakukan oleh banyak pedagang-pedagang ya, banyak. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui, kalau pedagang yang tradingnya high frequency ya, kayak pedagang sembako sebagainya, mereka itu lakukan jual beli terus, karena mereka memang harus jual barang ya. Kalau sembako kayak beras, minyak, atau apapun itu ya, ketika mereka kulakan atau belanja di harga tinggi, mereka juga, dan terus tiba-tiba harganya turun, mereka juga cut loss, mereka juga tetap jual di harga turun itu. Kenapa? Dengan harapan barang ini segera habis, mereka bisa buyback di harga baru dengan harga murah. Nanti mereka jual lagi dengan harapan kerugian yang kemarin bisa segera tertutup dari kerugian yang sekarang. Itu mereka lakukan terus setiap hari dan lakukan terus-menerus. Itu juga Bapak Ibu bisa lakukan di saham sebenarnya. Saya banyak mengaplikasikan banyak teori-teori, maksudnya bukan teori sih, tapi aktivitas-aktivitas perdagangan yang di dunia nyata saya juga bawa ke trading saham gitu. Ya, mungkin nggak panjang aja kita bikin video kali ini karena sudah holiday mood ya. Kita langsung ke market review aja, kondisi market review indeks IHSG bagaimana kondisinya menjelang holiday. Besok sudah malam Natal ya. Saya yakin banyak yang sudah kayak istilahnya udahlah tradingnya udahlah pantau sebelah mata aja gitu ya. Coba kita cek
Nah, ini dia composite kita hari ini bergerak positif tapi tertahan skyline dan nggak bisa naik. Nah, kalau teman-teman kita ini winner stocks yang di dalam grup pasti yang menggunakan tools ini juga melihat bahwa wah kayaknya hawa-hawanya kurang enak nih. Jadi dalam beberapa hari terakhir saya juga melihat tradingnya juga sudah mulai dibatasi ya. Teman-teman sudah mulai membatasi trading, nggak terlalu hardcore lagi. Walaupun ya ada juga yang masih penuh aktivitas trading, tapi beberapa sudah mulai kurangi. Dan transaksi asing hari ini mencapai 132,7 miliar net buy. Ya, itu good newsnya. Akhirnya setelah beberapa hari net sell, ini akhirnya ada secerca harapan net buy. Dan yes, kita lihat kondisi transaksi hari ini turnovernya kecil ya, cuma 8,6 triliun saja. Kecil banget. Jadi di bawah rata-ratanya ya, menjelang akhir tahun kayak gini nih. Sebenarnya kalau transaksinya kecil itu lebih gampang untuk ngedrive naik sih sebenarnya. Cuma saya nggak tahu kenapa beberapa waktu belakangan ini kayak sengaja ditahan. Ya moga-moga sih di minggu terakhir, minggu depan tepatnya, IHSG bisa rebound, at least ditutup. Kita di akhir tahun ditutup manis di all time high deh. Please, come on, ayo. Para bandar Indonesia bikin IHSG tutup tahun di 2021 posisi all time high. Oke, nah ini komposite kita ya. Terus kita coba sektoralnya bagaimana? IDX sektoral, IDX basic, coba IDX basic. Nah, ini kemarin kita udah cerita juga ya, tertahan di level areal V-line dan berhasil comeback, rebound, dan harapan saya ini juga dalam waktu dekat rebound karena sektor basic ini juga salah satu sektor yang berperan besar terhadap hijaunya IHSG ya. Basic, finance, consumer, lah itu berperan besar banget tuh. Industri sebenarnya ya, infrastruktur, lah itu lebih, tapi dua inilah biasanya kinerja yang paling cukup, malah mungkin di atasnya IHSG adalah sektor basic ini. Ya, dan ini harapan saya ini bisa segera comeback. Apalagi di sideways, di bottom ya, di level support, bukan di bottom sih, di level support, dan dia bisa comeback dengan baik, seharusnya oke ya. Itu terus habis itu IDX basic, sekarang IDX consumer, cyclicals. Nah, ini rebound. Wow, ini menarik nih. Kita tinggal cek aja saham-saham mana yang ada di sektor ini dan potensi ya. Ini menarik banget karena dia berhasil rebound dan ada di selendang. Ini cermati untuk sektor ini besok. Tinggal trading di saham-saham ini aja besok ya. Terus sektor energi lagi sideways, dan good newsnya adalah dia tidak terlalu jauh di atasnya selendang, sehingga dia potensi untuk setidaknya koreksi sehat pun dia tidak terlalu dalam ya. Ini masih oke banget, dan saya lihat menjelang akhir tahun harga komoditi ini kemungkinan besar bisa menopang ya, bisa ikut naik ya. Itu sektor energi. Dan sektor finance, nah ini bagus banget ya, tertahan di level skyline, ini support kita. Sayangnya dia belum mampu naik di atas selendang. Nggak apa-apa, kita sabar-sabar aja. Saya lihat dalam waktu dekat kok potensi naik. Jadi hold aja sektor ini ya, apalagi kalau yang mau beli sekarang mungkin waktunya nih, buy on weakness ya. Moga-moga nanti menjelang akhir minggu, 1 minggu terakhir kita tradingnya bisa hype, bisa keren. Menjelang akhir tahun tradingnya bisa keren banget. Terus healthcare, nah ini yang ngeri-ngeri sedap. Mungkin begini, orang tadinya sektor ini naik dengan luar biasa karena melihat efek ada isu Omicron. Tapi ternyata belakangan ini masyarakat, tingkat keyakinan masyarakat terhadap kondisi COVID di Indonesia cukup maksudnya cukup confident lah ya, dengan positif, dalam hal positifnya. Mereka merasa, wah nggak mungkin lah, ini kayaknya nggak aman lah Indonesia lah ya, cukup survive lah ya. Dari kondisi COVID sudah bisa segera recovery. Pemulihan ekonomi akan segera recovery. Jadi sektor kesehatan ini cenderung jadi kayak anti klimaks gitu. Jadi kayaknya nggak nggak seheboh yang diperkirakan nih Omicron. Udah turun aja deh, koreksi aja. Karena sektor ini seperti saya bilang di awal, seringkali dalam beberapa video,
Satu sektor ini sebenarnya menjadi ganjalan buat saya. Ketika ini naik, berarti kasus COVID-nya tinggi. Tapi ketika ini turun, kasus COVID-nya landai. Tentu saja kita kepengen kasus COVID ini landai atau di bawah, setuju ya. Jadi kalau dia koreksi ya I'm quite happy sih sebenarnya. Ya, oke. Terus industri ya sama ya, dia lagi ada di level support kuat. Nah, di V-line kelihatan dia beberapa kali tertahan ya di area ini, dan walaupun dia belum membentuk candle yang biru tua atau dengan momentum kuat, tapi kabar bagusnya adalah tidak membentuk lower low dan cenderung naik. Jadi silakan sektor ini bagi Bapak Ibu yang mau icip-icip entry silakan ya. Kayaknya mulai memperlihatkan gejala-gejala perlawanan ya. Nah, infrastruktur hari ini Noel support, dan good news-nya dia tutup di atasnya. Harapan saya besok hijau nih. Harapan saya besok hijau, atau setidaknya dia tetap bertahan di atasnya garis V-line ini ya. Dan dia bisa comeback dengan baik. Kalau lihat weekly-nya sih potensinya sih kurang oke. Makanya saya bilang weekly-nya ini dia harus bisa naik di atas selendang, atau setidaknya dia tidak bikin lower low lah ya. Dia harga close-nya tidak di bawah low kemarin, itu menandakan bahwa sektor ini masih cukup layak untuk hold. Jadi saya spekulasi nih, hari ini saya rekomendasikan sektor ini spek buy karena dia posisi lagi di support. Consumer non cyclicals juga bertahan mencoba untuk rebound ya di support. Nah, saya lihat dalam beberapa waktu kayaknya ini adalah areal supportnya dia nih. Nah, ini kayaknya di areal ini di bottom kan, ini di bottom. Kita lihat beberapa kali dia berhasil mantul dari sini. Nah, ini kita anggap ini areal support. Nah, harapan saya dia bisa nggak sampai ke situ, dia sampai dekat sini dia bisa mantul ya. Ini consumer sector moga-moga juga mantul. Jadi sama dengan infrastruktur, spekulatif buy ini menjelang akhir tahun. Properti mirip ya. Wah, ini pada nangkap pisau jatuh, bisa nangkap pisau jatuh nggak nih? Lihat di kondisi kayak gini ya. Dia beberapa kali nih, kayak gini, 1, 2 nih. Nah, moga-moga ini juga segera mantul. Kalau mantul, target saya naik ke sini dulu, baru kemudian ke sini. Ini sektor properti, dan lanjut sektor tekno. Tekno masih belum oke ya. Kalau kita lihat, dia cenderung dari zaman saya sudah warning, dia saat ini udah turunnya cukup deras. Saya sudah warning di sini ketika waktu itu di areal ini ya. Saya bilang hati-hati sektor tekno ya udah cukup tinggi, dan nyatanya bener kan, dia ambrol ya. Jadi jauhi dulu sementara. Saya berbeda dengan sektor consumer dan infrastruktur. Kalau sektor consumer infrastruktur saya masih bisa bilang, coba dah kita spek buy. Kalau kayak gini-gini kok agak ngeri-ngeri sedap. Walaupun sebenarnya lihat volumenya yang tinggi, harusnya ini juga oke ya. Beberapa emiten yang saya lihat yang berhubungan dengan sektor tekno juga ada tanda-tanda rebound. Coba cek aja deh. Terus sektor transportasi, nah ini saya juga udah warning kemarin itu, hati-hati ini udah overheat, waspadai koreksi, dan sekarang koreksi. Dan model kayak begini memperlihatkan bahwa tanda-tanda dia tidak bisa menguat. Waspadai besok ada koreksi lanjutan ya, jadi hati-hati saja. Ya, itu secara sektoral Bapak Ibu. Lanjut ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Untuk besok apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan buat Bapak Ibu? Pertama yaitu MTech. MTech ini saya tadi di grup tadi siang sudah kasih rekomendasi ya, silakan. Dan dia kelihatannya level 2280, sesiangan tadi stabil. Range pergerakan dia antara 2250, 2260 sampai 2280. Nah, kalau mau beli mungkin saya rasa di atas 2260 bijaksana sekali ya. Oke banget. Nanti target kita dia harus bisa breakout 2350 untuk memudahkan dia bisa lanjut lagi. Itu MTech. Kemudian ada ESA. ESA ini juga sama. Saya tadi sempat mau rekomendasi. Saya sudah rekomendasi apa belum? Tapi saya pantau ini. Kenapa saya nggak beli dulu? Karena pergerakannya sebenarnya masih sangat volatil ya. Tapi dia tadi sesiangan cukup stabil bergerak di atas 500. Nah, kalau dia ditutup 520 ini,
full body candle kan. Harapan saya besok dia bisa breakout. Nah, breakout level. Kalau dia bisa breakout besok, silakan tubruk ya, silakan tubruk. Maksudnya tubruk apa? Di HK. Ya HK tapi tetap belinya bertahap ya. Saya lihat ini arealnya buat besok nih ya, 530 dan 540. Itu ESA. Kemudian selain ESA ada Telkom. Ini saya rekomendasikan spekulatif buy untuk sektor infrastruktur. Nah, Telkom ini menarik nih ya. Silakan. Kalau dia besok bisa breakout level 4190 atau 4200, selanjutnya target saya harusnya dia bisa cukup mampu breakout 4250 ya. Itu Telkom. Kemudian habis Telkom ada S Hardware. S Hardware good ya, S Hardware. Dia posisi juga habis mantul dari areal support dan pelan-pelan mulai naik dan tertahan di areal selendang. Dan good newsnya adalah dia tercipta kantong semar. Seperti kita lihat beberapa kali kalau dia tercipta kantong semar sih bisa langsung rebound sih. Nah ini kalau dia bisa rebound, menarik nih ya. Targetnya harusnya bisa bagus nih, bisa naik ke atas ini. Nah, ini target saya sementara untuk S Hardware antara dua sih, antara itu dan di sini. Kita cek dulu apakah dia cukup mampu, cukup kuat untuk naik ke atas ini. Ya, ini areal 2 kita, targetnya T1, T2 dan T3 inilah ya. Itu habis S Hardware ada TPIA. Wah, ini juga lagi disupport banget ya. Moga-moga dia bisa mantul. Kenapa saya bilang lagi disupport? Ini saya kasih lihat yang ini deh. Nah, ini. Ini dia lagi di sini nih. Nah, ini kalau dia bisa keluar dari areal ini, areal middle, ini kan areal middle lah. Ini pergerakan range pergerakan TPIA sih ini. Ini range pergerakan TPIA. Ya, di bawah dan atas ini ya, areal ini, dua areal ini dan dia lagi tengah-tengah. Kalau dia bisa naik ke sini 7.500-an atau itu 7475, wow itu good. Dia potensi untuk breakout. Harusnya kalau lihat weekly-nya, ini potensi naiknya cukup besar ya. Karena dia lagi di support, saya sudah bilang. Dan dia membentuk double bottom, 1, 2. Jadi kalau dia bisa naik ke level 7.700, saya nggak tahu apakah bisa di bulan ini apa enggak. Itu akan bagus banget ya. Harapan saya bisa comeback lagi. TPA ini asing masuk terus ya. Lihat dia ketika turun terjadi akumulasi. Jadi gampang kalau di winner stocks tuh gampang sekali ya melihat suatu saham terjadi akumulasi atau distribusi itu gampang banget ya. Oke, Bapak Ibu, itu rekomendasi kita buat perdagangan esok hari. Lanjut di ulasan saham. Hari ini, oh ya, besok saya ada live trading ya di Zoom ya, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman member grup, kita live trading di Zoom. Jam 10 sampai 11.30, oke? Ya, untuk besok nggak banyak yang diulas nih, yang diulas nggak banyak nih. Pertama, Adikarya. Wah, Adikarya. Nah, Adikarya ini sentimennya kurang bagus ya. Average-nya, kalau saya bilang sih cut loss ya. Kalau saya sih bilang cut loss. Karena dia masih bikin lower low terus. Ini average-nya tadi di 1150 dan sekarang 885. Ya, kalau saya bilang sih cut loss ya. Kalau saya bilang. Kalau mau bersabar, tunggu. Boleh nggak? Ya, kalau jebol 870, udah deh. Jangan ditawar-tawar lagi. Maksimum di 855. Itu kalau udah jebol itu udah goodbye lah. Jangan ditawar-tawar lagi ya. Kalau udah jebol itu. 860 apa 855 nih? 855 ya. Kalau udah jebol areal ini, udah deh. Selanjutnya dia bisa aja goyang ke bawah lagi soalnya. Ini kalau udah jebol ini, saya kasih kotak ya. Supaya jelas. Kalau jebol ini, lanjut, dia bisa saja ke sini. Nah, hati-hati ya. Nih, hati-hati. Dia bisa aja kalau jebol ini dia bisa ke sini. Kalau udah jebol ke sini masih nggak jual juga, waduh. Dia potensi lanjut lagi ke bottom lagi, ke bottom, areal bottom lagi. Bottomnya di mana? Areal bottomnya tuh di sini.
Nah, potensi ke areal ini lagi, udah deh, extension ya. Ini jelek sih kalau lihat chartnya sih, ini kondisi kayak gini nih jelek. Begitu jebol V-line, harusnya kita sudah disiplin untuk jualan nih ketika jebol ini nih. Ketika dia di candle ini, harusnya kita udah jualan ya. Di harga, ini jebol ini di harga 1000. Jadi ketika dia jebol row number 1000, harusnya kita udah jualan nih di sini. Itu sebabnya kita harus disiplin ya, harus disiplin. Akra 4093 baru masuk hari ini, tanda-tanda rebound. Yes Pak, Akra harusnya ada tanda-tanda rebound. Akra itu kemarin udah pasang garis ya. Ini video garis ini silakan Bapak Ibu nonton deh video Akra saya di tanggal berapa videonya sudah garis ini sudah kayak gini ya di level 4030 dan 4150. Jadi target saya dia harus bisa naik di atas ini 4390 dan 4500-an sebelum nyampe ke 4720. Itu ya target apa planning kita di Akra. Kemudian MNCN 978 sudah masuk 60% dari total lot. Apakah masih layak hold? Saya lihat support di 870-an. Gimana Pak? Oke, good. Ini bagus nih. Pertanyaannya bagus. Udah masuk 60%, average-nya di 978 dan sekarang 885. Kalau saya lihat ini sudah jebol support sih. Sudah kena level stop loss. Kalau mau tahan, rasanya ini jadi support berikutnya nih. Ya, kalau mau nahan di level 860 atau 850, begitu jebol 850 harusnya jual deh. Soalnya berikutnya turunnya lebih dalam lagi. Walaupun terlihat asing masuk terus ya. Asing terlihat masuk terus. Kalau lihat weekly-nya ya sama kurang oke, monthly-nya juga kurang oke. Moga-moga segera rebound. Kalau rebound kita baru buyback lagi. Kalau dia belum mampu rebound dari level ini, ya sudah. Selesai sudah. Dia bisa turun lagi. Dan yang terakhir kita di 860 ini ya. 860 benteng terakhir kita. Kemudian trim, asing naik tapi asing jualan, gimana? Oke, coba cek trim. Yes, asing jualan tapi ininya naik. Nah, naik juga kan kita juga belum lihat apakah dia mampu naik kembali ke titik. Saya rasa ini lebih ke sentimen. Jadi kan gini, saya curiga ya, saya ada curiga ini kita ketahui naiknya Arto, mungkin ada sentimen Arto akan jadi bank RDN ya untuk trading saham atau untuk investasi saham rekening dana nasabah, dan trim ini adalah sekuritas. Entah ada kolaborasi di antara duanya apa enggak, saya kurang tahu. Tapi kalau lihat kepemilikan sama-sama dimiliki oleh Patrick Waluyo, kemungkinan besar ada koneksi, ada hubungan. Jadi mestinya dia terikat dengan, maksudnya dia terkoneksi dengan Arto juga. Nah, kalau lihat begini, apalagi lihat weekly-nya dia rebound dari selendang, kalau lihat dia bisa mampu naik kembali ke atas selendang weekly, mestinya sih cukup oke ya. Targetnya dia harus naik di atas 400 dulu. Nah, 400 itu levelnya di sini. Jadi dia harus naik di atas ini sih sebenarnya nih. Sesuai sama kotak ini. Yang ini saya panjangin aja deh kotaknya ya. Nah, kalau dia bisa naik di atas kotak ini harusnya cukup valid ya. Kalau dia rencana dia bakal lanjut lagi. Selanjutnya target saya berikutnya dia harus naik di atas ini. Nah, dia kalau mampu naik di atas ini itu akan oke banget ya. Moga-moga sampai lah, moga-moga sampai ya. Itu trim. Terus pertanyaan terakhir ada di Wika 1365. Wika harusnya sedikit lebih baik dari Adi ya, karena dia mau tertahan, betul kan? Dia tertahan level support ini. Kalau saya lihat ada garis ini. Moga-moga dia tertahan, tapi ini sifatnya benteng terakhir. Kalau ini jebol, ya sudah harus segera jualan dulu, karena kalau ini jebol, berikutnya tahanan berikutnya cukup jauh nih. Ya, tahanan berikutnya dia berpotensi sampai ke sini. Nah, ini tahanan berikutnya. Jadi saya bilang
sebaiknya hati-hati dengan Wika. Pasang stop loss di level 10.35 ini. Kalau dia jebol 10.35, goodbye ya. Disiplin aja dulu. Kalau nggak tega jualan semua, ya jualan separuh dulu juga boleh kan gitu. Ya. Oke. Ya, itu dulu Bapak Ibu video kita dari Winner Stocks. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan like ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan silakan komen ya. Oh iya, kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan di Bukalapak. Pertanyaan terakhir ini Bukalapak posisi harga di 500. Coba saya kembali lihat. Nah, Bukalapak di harga 500 average-nya dan kondisi dia juga masih di bawah selendang. Kalau saya bilang sih ini Bukalapak masih belum oke, apalagi dia minusnya belum terlalu ya mungkin udah di atas 10% lah ya. Udah sekitar 15. Kurangin muatan ya, tetap sama kurangin muatan separuh dulu deh ya, separuh dulu. Jadi setidaknya kalau dia rebound sih harapan saya dia bisa segera rebound karena ini udah bottom, dia posisi di bottom ini dia nggak buat lower low. Benteng terakhirnya di mana kalau masih nggak mau cut loss? Benteng terakhirnya di sini. Kasih kesempatan last chance ya. Jika dia jebol 426 ini ya jual karena ini lowest-nya, titik lowest dari Bukalapak. Oke. Dah ya, itu pertanyaan kita yang mampir di komen YouTube. Jadi kalau mau tanya silakan tulis di komen ya, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat malam semua. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya. Happy cuan, stay safe, stay healthy, and stay strong. God bless you all.